Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin cerita tentang bom. Di sawah ini, di desa ini dulu pernah menjadi sasaran bom para Jepang. Ya, ketika Jepang mendarat ke Indonesia, salah satu di antara tempat mendaratnya adalah di Desa Ndurang ini. Yang sawah-sawah seluas ini itu dulu pernah diduduki para Jepang. Ini cerita mbah saya waktu itu. Tapi dalam pagi ini saya ingin menceritakan tentang bom Inggris yang di Pasifik dengan buku Bomber Mafia, Mimpi, Godaan, dan Malam Terpanjang pada Perang Dunia Ketiga. Jadi mafia para bomber yang ditulis oleh Malcolm Gladwell yang baru ini tahun 2021 diterbitkan oleh Gramedia. Jadi cukup menarik meskipun saya berada di tempat yang pernah dibom Jepang, tapi saya cerita tentang bom Inggris di Asia Pasifik yang waktu itu bermusuhan dengan Jepang. Jadi saya bacakan di halaman pertama, pernah ada masa ketika bandara udara terbesar di dunia yang berada di tengah Samudra Pasifik Barat, sekitar 2.400 km dari pantai Jepang, di satu pulau di kepulauan tropis kecil yang dikenal sebagai Kepulauan Mariana, Guam, Saipan, Tinian. Kepulauan Mariana adalah ujung selatan suatu pegunungan yang sebagian besar terendam air, puncak-puncak gunungnya berapi dan mencuat dari perairan laut yang dalam. Selama sebagian besar sejarah, Kepulauan Mariana terlalu kecil untuk diperhatikan atau digunakan Saipan. Siapapun di dunia yang lebih luas, itu semua zaman kekuatan udara ketika tiba-tiba Kepulauan Mariana menjadi sangat penting. Nah, jadi memang dulu Kepulauan Mariana itu tempat di mana para bombers yang membuat sebagai tempat para bombers itu berada di stasiun ya atau di bandara para pengebom di sana. Ini saya bacakan juga sebuah linia. Selama musim gugur di tahun 1944, Hansel meluncurkan serangan demi serangan, ratusan B-29 melintasi Samudra Pasifik menjatuhkan bom di Jepang. Ya, kemudian pulang ke Kepulauan Mariana. Selagi para pilot pesawat Hansel bersikap berangkat ke Tokyo, para reporter dan juru kamera berdatangan ke Amerika Serikat melaporkan kesibukan mereka untuk orang-orang di rumah. Jadi di Asia Pasifik itu ya di sekitaran Jepang sana memang banyak bom-bom yang sangat besar ya. B-29 di Saipan ibarat Mariana ya, ibarat meriam yang diarahkan ke jantung Jepang. Jepang silakan saja mencoba menghentikan air terjun Gura. Komando pengebom K-221 siap menyerang sasaran pertama. Jadi memang dulu penghancuran Jepang ya, tentara sekutu melawan Jepang itu adalah di Kepulauan Pasifik. Nah, sawah tempat kami berada ini ya memang dulu para Jepang mendarat ke sini itu untuk mengambil hasil pertanian para penduduk desa sini. Sehingga Jepang benar-benar bertekuk lutut pada sekutu, ya walaupun bomnya adalah di sekitar sana Kepulauan Pasifik dan sawah ini adalah menghadap Samudra Indonesia, ya tapi Jepang masuk desa. Itu cerita kakek saya yang mengambil semua hasil pertanian. Nah itu yang kisah sedikit tentang Bombers Mafia, ya. Nah, cuma dalam cerita dalam buku ini, Bomber Mafia ini, para pengebom itu tidak semuanya
berjalan sesuai dengan prosedur, mengebom para tentara saja, tetapi juga desa-desa ya kena bomnya juga. Kadang-kadang para bombersnya itu ya merasa lelah atau suka-suka atau bagaimana ya mengebom, justru senang kalau mengebom pemukiman. Nah itulah kalau masa Sekutu dan Jepang dulu berperang. Ini ada foto-fotonya para pengebom ya. Ya, dalam buku ini diceritakan para pengebom itu ya enjoy-enjoy saja, walaupun kadang-kadang malam yang panjang dia tidak bisa tidur karena besok harus bekerja sesuai dengan prosedur pengebom. Tapi suatu ketika ya dia ngebom, wis pokoknya menjatuhkan bom ke suatu wilayah yang ada pemukiman sipilnya. Ini saya bacakan sebuah alinea, yaitu anggota mafia sedang berkata, kata Eker ya. Saya bilang, Jenderal, itu tidak masuk akal sama sekali. Pesawat-pesawat kita tidak dipersiapkan untuk pengeboman malam. Awak kita tidak terlatih mengebom malam. Kita akan kehilangan lebih banyak orang dalam perjalanan pulang ke pulau berkabut ini dalam gelap daripada kalau kita menyerang sasaran di Jerman pada siang hari. Saya bilang, jika mereka akan membuat kesalahan semacam ini, saya tak ikut. Saya tak mau terlibat. Nah, dia bilang, saya sudah duga seperti itu reaksimu. Saya tahu alasan yang sudah kamu kemukakan seperti kamu. Namun, karena kamu merasa sangat yakin, dengannya saya akan coba atur agar kamu bisa bicara dengan Perdana Menteri besok. Jadi para pengebom pun terjadi perdebatan. Ada yang ingin mengebom pada malam hari, dan ada yang tidak mau. Jadi ketika di lapangan, para pengebom itu yang tadi saya ceritakan antara mengebom perumahan dengan mengebom tentara-tentara yang bergerilya, atau mengebom pada siang hari, atau mengebom pada malam hari. Di lapangan sudah perdebatan antara para pengebom sendiri. Ini saya bacakan lagi. Jadi waktu saya datang menghadap sang Perdana Menteri tua turun tangan, melewati jendela kaca tinggi dan matahari bersinar di kebun jeruk. Dia mengenakan seragam komandor udara yang mewah. Dia punya kebiasaan yang saya ketahui kalau dia bertemu orang angkatan laut, dia mengenakan seragam anggota laut. Kalau bertemu orang angkatan udara, dia kenakan seragam angkatan udara, dan seterusnya. Nah, dia bilang, Jenderal, Arnold bilang ke saya bahwa Anda sangat tidak senang dengan permintaan saya kepada Presiden Anda supaya Anda menghentikan upaya pengeboman siang dan bergabung bersama Marskal Harris dan Araf dalam upaya pengeboman malam. Saya bilang, ya Pak, memang begitu. Saya juga sudah menulis satu halaman berisi alasan mengapa saya tidak senang. Saya juga sudah berdinas selama di Inggris, jadi saya tahu Anda akan mendengar semua sisi dalam kontroversi apapun sebelum membuat keputusan. Dia pun duduk di sofa dan mengambil kertas tulisan saya. Diminta saya duduk di sebelahnya, dan dia mulai membaca. Dia membaca seperti orang lanjut usia dengan menggerakkan bibir, suaranya kadang terdengar. Jadi para pengebom sendiri perdebatan antara mengebom siang atau mengebom malam itu sebuah perdebatan yang sangat sengit. Ada yang menurut prosedur dia tidak mau mengebom pada malam hari. Tetapi di lapangan banyak pengebom yang melakukan pengeboman malam hari. Nah, demikianlah cerita para bombers ya dalam buku Bombers Mafia, Mimpi Godaan dan Malam Terpanjang pada Perang Dunia Kedua. Nah, sawah ini menjadi bukti bahwa sawah ini termasuk dulu dibom oleh para tentara Jepang. Sementara tentara Jepang turun merayah kekayaan hasil panen yang dibawa pulang pergi. Kemudian di Pasifik, Inggris dan sekutunya juga perang melawan Jepang dan sudah tidak peduli prosedur perang. Ya,
yang harusnya mengebom pada siang hari, tetapi mereka melakukan pengeboman di malam hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.